Di balik layar hidup seseorang, seringkali ada kisah yang gak pernah kita tahu. Di video ini gue gak cuma mau ceritain tentang seorang pemuda sukses, tapi gue mau ajak lo semua belajar dari dia. Bukan tentang seberapa kuat dia di depan orang lain, tapi tentang gimana dia nahan semua beban sendirian. Tentang gimana dia bisa tetap berdiri, padahal kakinya sendiri udah goyah. Ini bukan cerita sinetron, bukan juga kisah fiksi, tapi realita yang mungkin relate banget buat banyak orang di luar sana, termasuk lo yang lagi nonton ini sekarang. Lo pernah nggak pura-pura kuat di depan orang yang lo sayang? Bilang aku baik-baik aja kok bu, padahal setelah nutup telepon, lo duduk di lantai kamar dan gak kuat buat bangkit lagi. Nah, ini cerita tentang itu, tentang seseorang yang selalu bilang semuanya baik-baik aja, tapi sebenarnya dia sendiri bahkan udah nggak tahu kapan terakhir kali dia benar-benar bahagia. Tapi cerita ini nggak cuma buat bikin lo sedih, ini juga cerita tentang bangkit, tentang gimana seseorang bisa jatuh berkali-kali tapi nggak pernah nyerah, karena dia sadar ada satu orang yang nggak boleh tahu kalau dia lagi hancur, yaitu ibunya, dan itu cukup buat dia terus maju. Jadi sekarang duduk yang tenang, dengerin sampai habis, karena ini bukan sekadar kisah, tapi ini tentang pelajaran hidup. Dia tinggal di kota yang ributnya nggak pernah istirahat. Bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena suara motor dan truk lewat depan kosan sempit yang dindingnya tipis. Bukan rumah, tapi tempat berteduh seadanya. Setiap hari dia berangkat kerja pagi-pagi banget, naik motor butut yang kadang mogok, tapi dia tetap dorong, karena nggak ada pilihan. Di tempat kerja dia senyum, kadang ketawa bareng teman, tapi nggak ada yang tahu, di balik senyum itu, dia ngelawan sepi, tekanan, dan rasa lelah yang gak ada habisnya. Di dompetnya cuma ada sisa gaji bulan lalu, tapi tiap bulan dia tetap kirim uang ke rumah buat ibunya, buat adiknya yang masih sekolah, buat buktiin kalau dia baik-baik aja. Setiap malam sebelum tidur, dia ngelihat atap kosannya. Hening gak ada yang nanya, "Kamu capek nggak? Atau kamu udah makan belum?" Tapi dia udah terbiasa. Dia cuma pegang handphone, balas chat dari ibu. Chat yang isinya, "Nak, kamu sehat kan?" Dan dia selalu jawab, "Iya bu, aku sehat, di sini semua baik." Padahal dia lagi makan mie instan untuk keempat kalinya minggu itu. Kadang dia nangis tapi pelan, biar nggak kedengeran sama penghuni kamar sebelah. Nangis bukan karena cengeng, tapi karena bingung, karena lelah, karena terlalu banyak ditahan. Lo tahu rasanya jadi tulang punggung, tapi nggak punya pundak buat bersandar. Itu yang dia rasain. Dia selalu bilang, "Nggak apa-apa," bahkan ketika semuanya jelas-jelas nggak baik-baik aja. Dia belajar nahan semuanya sendiri. Nahan stres, nahan kecewa, nahan takut. Bahkan ketika dia ngerasa dunia lagi nggak adil, dia tetap jalan. Karena kalau dia berhenti, nggak ada yang bakal nerusin. Karena kalau dia tumbang, rumah di kampung nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Nggak ada ruang buat drama, nggak ada waktu buat rebahan. Dunia terus muter, dan dia harus ikut lari, meskipun kakinya udah berdarah. Satu-satunya hal yang bikin dia kuat adalah bayangan ibunya, senyuman ibunya waktu video call. Kata-kata sederhana kayak, "Hati-hati ya nak," itu yang bikin dia nggak nyerah. Dia bukan manusia super, dia cuma anak biasa yang pura-pura kuat. Titik baliknya nggak datang dalam bentuk keajaiban, nggak ada momen dramatis kayak di film, nggak ada yang tiba-tiba bantuin, nggak ada motivator datang terus bilang, "Semangat ya." Semua berawal dari satu momen sederhana. Dia ngaca. Iya, cuma ngaca. Dia lihat matanya sendiri, pucat, sayu, kosong. Terus dia tanya dalam hati, "Sampai kapan gue begini?" Bukan nyalahin keadaan, bukan nyalahin keluarga, tapi mulai nanya ke diri sendiri, "Gue maunya apa sih?" Dan pelan-pelan, dia mulai belajar. Nonton video self-improvement, baca-baca artikel, ikut kelas gratis online, dan mulai usaha kecil-kecilan. Gagal, ulang lagi, gagal lagi. Tapi dia tetap jalan, karena dia tahu, kalau dia berhenti, hidupnya nggak bakal berubah. Bukan dunia yang jahat, tapi dia belum cukup ngerti gimana cara ngadepin dunia. Dan akhirnya, satu demi satu jalan itu kebuka. Dia mulai dagang kecil-kecilan, nggak langsung sukses, namanya juga baru belajar. Tapi tiap hari dia evaluasi, pagi kerja, malam nyusun strategi. Dia sadar, dia nggak sepintar orang lain, tapi dia punya satu hal, dia nggak nyerah. Bahkan waktu temennya mulai naik, dia tetap fokus di jalannya sendiri. Karena dia tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Dia sempat diremehin, sempat dibilang, "Ngapain sih? Ribet amat." Tapi dia cuek, karena dia mulai ngerti, orang yang paling sering ngejek biasanya nggak punya pencapaian apa-apa.
Satu-satunya validasi yang dia butuhin cuma dari satu orang, dirinya sendiri. Dia nggak pengen kaya buat pamer. Dia pengen punya hidup yang layak, pengen balas semua kebaikan ibunya, pengen suatu hari bisa pulang dan bilang, "Bu, sekarang aku udah bisa bahagiain ibu." Setelah bertahun-tahun nahan semua sendirian, hari itu akhirnya datang juga. Dia pulang, bukan lagi buat liburan atau numpang makan, tapi pulang dengan kepala tegak, bawa oleh-oleh dari hasil keringat sendiri. Bukan cuma barang, tapi kabar baik. Dia cium tangan ibunya, terus dia peluk dengan lama. Ibunya nggak ngomong apa-apa, cuma senyum sambil nahan air mata. Dan dia nangis di pelukan ibunya. Tapi kali ini bukan karena stres atau capek, tapi karena lega. Karena akhirnya semua pengorbanannya ada hasilnya. Akhirnya dia bisa bilang, "Bu, makasih ya. Makasih udah percaya sama aku. Bahkan waktu aku sendiri ngerasa nggak sanggup." Dan ibunya cuma jawab, "Kamu udah jadi laki-laki hebat, nak." Dari cerita ini, kita belajar satu hal. Jadi kuat itu bukan soal seberapa keras lo bisa tahan sama pukulan hidup, tapi seberapa sering lo jatuh dan tetap bisa bangkit lagi. Walaupun pelan, walaupun gak ada yang lihat. Kadang lo gak perlu pengakuan orang lain buat jadi hebat, karena yang paling penting adalah lo tetap jalan, meski sendirian. Lo tetap berusaha, meski gak ada yang tepuk tangan. Dan lo tetap bertahan, meski setiap hari rasanya pengen nyerah. Orang-orang kaya dia bukan cuma layak dihargai, tapi harusnya dijadikan panutan. Karena mereka adalah bukti hidup, bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang pernah hancur, tapi gak pernah berhenti nyatuin dirinya lagi. Dari luar, hidupnya kelihatan biasa aja. Gak ada yang spesial, gak ada yang heboh. Tapi gak semua perjuangan butuh panggung. Gak semua rasa sakit harus diceritain. Dan gak semua kekuatan harus ditunjukin. Kadang yang paling kuat itu justru yang paling diam, yang tetap kerja keras, tetap kirim kabar baik ke rumah, tetap bilang aku baik-baik aja, meskipun tiap malam nangis sendiri. Bukan karena dia pengen terlihat kuat, tapi karena dia nggak mau bikin orang yang dia sayang jadi khawatir. Dan itu menurut gue bukan kelemahan, itu adalah bentuk cinta paling tulus. Dan nggak semua orang bisa sekuat itu. Kita semua mungkin nggak punya kisah yang sama, tapi kita semua pernah pura-pura kuat. Pernah nggak punya siapa-siapa buat cerita? Pernah pura-pura senyum, padahal di dalam kepala lagi kacau. Dan kalau lo ngerasain itu sekarang, gue cuma mau bilang, lo nggak sendiri. Dan tahu nggak, kadang hidup emang nggak ngasih kita waktu buat istirahat. Kadang lo nggak sempet nangis, nggak sempat ngeluh, nggak sempat cerita, karena ada tanggung jawab yang nggak bisa nunggu. Ada orang tua yang harus dikabarin, ada adik yang masih sekolah, ada cicilan yang nunggu lunas. Lo mungkin pernah nanya ke diri sendiri, kapan ya gue bisa hidup buat diri gue sendiri? Tapi jawabannya gak pernah jelas. Karena lo terlalu sibuk jadi penopang buat banyak orang. Tapi justru dari situ lo ditempa. Bukan jadi orang lemah, tapi jadi orang yang ngerti apa itu tanggung jawab. Orang yang gak cuma mikirin diri sendiri. Lo tumbuh jadi pribadi yang kuat bukan karena lo gak pernah jatuh, tapi karena tiap kali jatuh lo gak nyerah. Dan buat lo yang sekarang lagi capek banget, yang ngerasa perjuangan lo gak kelihatan, yang ngerasa dunia ini gak adil, percaya deh, rasa capek itu gak sia-sia. Semua kebaikan yang lo tabur, suatu saat akan balik ke lo dengan cara yang gak pernah lo duga. Mungkin bukan sekarang, mungkin gak lewat tepuk tangan atau ucapan terima kasih, tapi lewat kedewasaan, lewat cara lo melihat hidup, lewat keberanian lo buat tetap jalan, meskipun gak ada yang ngasih semangat. Dan itu yang bikin lo beda. Lo bukan orang biasa, lo bukan sekadar pekerja keras, lo adalah orang yang bahkan ketika dunia bilang udah cukup, lo masih bilang ke diri lo sendiri, sedikit lagi. Lo adalah orang yang terus berdiri, bahkan ketika nggak ada satupun orang yang nyuruh lo buat bangkit. Dan kalau sekarang hidup belum sesuai harapan, bukan berarti lo gagal. Mungkin lo lagi dibentuk, supaya suatu saat lo bisa jadi harapan buat orang lain. Kadang gue mikir, seandainya ibu gue tahu keadaan gue sebenarnya, apa dia bakal tetap sekuat itu? Apa dia bakal tetap bisa tidur tenang setiap malam? Dan gue sadar, makanya gue pilih buat pura-pura kuat. Bukan karena gue nggak butuh bantuan, tapi karena gue nggak mau jadi beban buat orang yang udah terlalu banyak ngorbanin hidupnya buat gue. Gue tahu rasanya duduk sendirian di kamar, makan mie instan yang rasanya udah nggak enak, tapi tetap lo makan, karena cuma itu yang bisa lo beli. Nahan lapar, tapi tetap kirim uang ke rumah. Nahan tangis, tapi tetap bilang aku baik-baik aja kok bu. Dan anehnya, justru dari titik paling gelap itu pelan-pelan, gue mulai ngerti arti hidup. Hidup bukan soal keluhan yang harus didengar orang lain, tapi tentang keputusan buat tetap jalan, bahkan ketika nggak ada yang lihat.
Gue mulai nabung dari receh. Gue kerja sambilan, gue belajar sendiri, gue bangun dari bawah. Gak ada mentor, gak ada tim, gak ada kamera yang ngerekam perjuangan gue. Tapi langkah demi langkah, gue mulai nemuin jalan gue sendiri. Sampai akhirnya hari ini gue bisa bilang usaha gue mulai jalan. Hidup gue gak sempurna, tapi gue bangga. Bukan karena hasilnya, tapi karena gue gak nyerah waktu gue punya 1000 alasan buat berhenti. Dan kalau lo lagi ada di fase ini, juga percayalah, semua rasa sakit itu bukan buat nyiksa lo, tapi buat nguatin lo. Jangan remehkan proses yang lo anggap kecil, karena justru dari situlah mental hebat lo dibentuk. Dan hari ini gue udah gak pura-pura kuat lagi. Gue masih berjuang, iya, tapi bukan buat sekadar bertahan. Sekarang gue bangun usaha sendiri, bukan buat nunjukin apa-apa ke orang lain, tapi buat buktiin ke diri gue sendiri bahwa semua rasa sakit itu gak sia-sia, bahwa gue masih bisa jadi versi terbaik dari diri gue sendiri, meskipun jalannya pelan, meskipun prosesnya sepi, dan meskipun dulu sempat ada masa di mana gue sendiri pun ragu sama diri gue sendiri. Karena kadang yang paling kuat itu bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang diem-diem masih terus jalan, meskipun cuma satu langkah. Dan kalau lo lagi ngerasa kayak gitu, kelihatan kuat, padahal dalamnya hancur, gue cuma mau bilang, lo gak sendirian. Lo gak gagal, lo cuma lagi belajar jadi kuat dengan cara lo sendiri. Jadi terus jalan, meskipun pelan. Karena satu hari nanti, lo juga bakal bisa bilang, akhirnya gue bisa senyum. Dan kali ini, bukan senyum pura-pura. Dan satu hal yang harus selalu lo inget, semua orang hebat juga mulai dari nol.